Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Liando, dan nama panggil isyarat saya seperti ini. Ketika saya masih kecil, saat pertama kali saya lahir, mungkin sekitar 8 bulan sampai 1 atau 2 tahun, itu orang tua saya tidak mengerti kenapa saya tidak bisa mendengarkan. Sampai umur 5 tahun, saya masuk di TK, itu tidak bisa mendengarkan sama sekali. Saya hanya di rumah saja, tidak bisa berbicara dengan orang-orang ataupun teman-teman lain. Dan teman-teman itu sering sekali mengejek saya. Tapi teman-teman yang lain itu nggak bisa menggunakan bahasa isyarat, tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Sampai sekitar 6-7 tahun, akhirnya saya dimasukkan ke SLB. Dan sebelum itu memang saya sering sekali didiskriminasi. Dipanggil bubu dalam bahasa Gorontalo, artinya tuli. Saya tetap sabar, saya diam, dan hanya menyaksikan mereka mendiskriminasi saya. Saya terkadang iri juga melihat teman-teman ketika saya masih kecil, itu bermain sendiri, saya bermain bersama dan saya harus bermain sendirian. Dan itu terjadi dari kecil sampai dengan sekarang. Belum ada juga fasilitas ataupun sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa isyarat kepada orang-orang dengar. Orang-orang dengar mau berbicara, kami tidak paham, menggunakan bahasa isyarat mereka tidak paham. Jadi ketika masih kecil, saya sering berdiam diri hanya di dalam rumah saja. Namun, dan itu terjadi sampai saya SD, alhamdulillah ketemu dengan teman-teman tuli di SLB dan bisa menggunakan bahasa isyarat. Menurut saya, teman-teman dengar dan tuli itu sama, tidak bisa saling mendiskriminasi. SLB ataupun sekolah umum, itu semuanya sama. Karena teman-teman tuli juga bisa, kita fisiknya juga normal, kita menggunakan bahasa isyarat. Kita bukan bodoh, tidak bisa mendiskriminasi satu sama lain. Teman-teman dengar, teman-teman tuli, kita semuanya sama, kemampuannya sama dan sebagainya. Bisa berkomunikasi, entah melalui tulisan dan sebagainya. Contohnya saya sekarang sudah lulus sekolah, artinya saya juga bisa, teman-teman tuli juga bisa. Teman-teman tuli ada yang kuliah dan sebagainya. Tidak boleh saling mendiskriminasi.
Jadi kita semua adalah setara. Kalau misalnya teman-teman tidak paham terkait dengan budaya tuli, kita bisa mengajarkan. Dan ketika berkomunikasi bisa menggunakan alat seperti buku, tulisan, dan sebagainya. Kalau tidak bisa bahasa isyarat, bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli, mengajarkan bahasa isyarat. Begitu. Teman-teman dengar, terutama anak-anak muda, sekarang itu sudah mulai aware atau sadar terkait dengan bahasa isyarat dan budaya tuli. Dan sekarang juga ketika misalnya kita tidak paham apa yang disampaikan dalam sebuah kegiatan, itu ada juru bahasa isyarat dan pendamping. Contohnya kemarin saya berpuisi, ada anak muda juru bahasa isyarat yang membantu saya untuk menyulih suara. Misalnya yang ketiga juga, kami mau ke dokter dan sebagainya, lalu tidak bisa paham apa yang disampaikan oleh dokter, kita melakukan video call bersama dengan teman dengar untuk membantu komunikasi kita. Saya berharap masyarakat bisa saling berbagi, saling belajar, dan mengajarkan antara budaya tuli dan budaya dengar. Jangan saling mendiskriminasi, mari kita saling menghormati antara teman tuli dan teman dengar. Dan kita bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Dan semoga ke depan masyarakat bisa belajar terkait dengan bahasa isyarat dan budaya tuli. Pesan Ayu untuk teman-teman tuli, jika ada yang mendiskriminasi kita, tidak usah dihiraukan. Mungkin mereka belum paham terkait dengan budaya tuli. Ada kok orang-orang lain juga yang sayang dan membantu kita. Dan seandainya ada teman-teman tuli yang belum paham terkait dengan budaya tuli, bisa panggil dan ajak berdiskusi dan diajarkan terkait budaya tuli. Saat ini teman-teman tuli sangat mau sekali untuk membantu agar literasi lebih maju dan inklusif. Contohnya seperti peningkatan bahan baca yang adaptif bagi teman-teman tuli. Kemudian misalnya pada iklan layanan masyarakat bisa dibubuhkan sulih teks atau bahasa isyarat. Contoh lain seperti dalam lagu, dalam sastra dan sebagainya, itu bisa membubuhkan lirik atau menggunakan bahasa isyarat sebagai akses teman-teman tuli. Dan khusus untuk masyarakat, jika teman-teman punya program-program literasi, bisa dipanggil teman-teman tuli untuk mengajarkan bahasa isyarat, atau bisa juga memanggil kami menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan inklusi atau kegiatan-kegiatan literasi, karena kita semua di sini setara. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Yusril Syahlimbanadi dan nama isyarat saya seperti ini. Saya berprofesi sebagai juru bahasa isyarat dan saya juga tergabung dalam kepengurusan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Ketertarikan saya dengan juru bahasa isyarat itu sebetulnya datang dari dua faktor. Pertama dari faktor internal, saya memang memiliki ketertarikan dengan dunia visual dan juga bahasa. Dan saya menemukan kedua hal ini dalam bahasa isyarat. Kemudian yang kedua dari faktor eksternal, dulu ketika saya masih kecil itu saya ketemu sama teman tuli. Dan saya melihat keindahan bahasa isyarat dari gerakan tangan yang mereka gerakan waktu itu. Menurut saya menjadi juru bahasa isyarat bukan hanya sekadar menerjemahkan antara kata dan isyarat,
melainkan bagaimana kita menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Yang satu, dunia yang menggunakan suara dalam berkomunikasi, sedangkan dunia yang lain itu menggunakan isyarat. Dan menurut saya ini adalah tantangan yang sangat besar bagi saya untuk menyatukan antara kedua dunia ini agar bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam komunitas tuli, terutama dalam komunitas Gerkatin ya, saya berperan sebagai akses komunikasi mereka, yakni sebagai pendamping dan juga sebagai juru bahasa isyarat. Jadi setiap kali mereka ada kegiatan ataupun ada kegiatan dari luar yang berkolaborasi dengan Gerkatin, terkadang mereka akan mengundang saya sebagai akses mereka. Karena saya melihat potensi teman-teman tuli dalam komunitas Gerkatin ini. Dalam komunitas Gerkatin, banyak sekali potensi yang dimiliki oleh mereka, terutama bagi pengurus teman-teman tuli di dalamnya. Mereka sangat amat berpotensi di bidang soft skill mereka, misalnya mereka itu sangat disiplin. Ketika misalnya ada kegiatan seperti ini nih, malam ini kita ada kegiatan, mereka adalah panitia-panitia yang paling pertama datang. Kemudian dari segi hard skill mereka juga sangat mumpuni ya. Mereka sangat amat jago di bidang visual begitu. Entah dari mendesain, kemudian menggambar dan sebagainya, menjahit. Dan juga mereka punya kemampuan-kemampuan lain, misalnya dalam bidang komputer atau otomotif dan sebagainya. Dan dari potensi-potensi itu, saya merasa bahwa mereka suatu saat nanti bisa besar. Bukan hanya sebagai sebuah komunitas saja yang hanya berkecimpung dengan mereka teman-teman tuli, tetapi suatu saat mereka bisa berkecimpung dengan dunia yang lebih luas lagi. Dunia disabilitas lain misalnya, atau dengan orang-orang non-disabilitas lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan perkenalkan, nama saya Ferlan Ibrahim dan saya merupakan Ketua Gerkatin Provinsi Gorontalo. Apa itu Gerkatin? Gerkatin adalah akronim dari Gerakan untuk Kesetaraan Tunarungu Indonesia. Dan Gerkatin tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah 31 cabang. Salah satunya ada di Provinsi Gorontalo. Di Gorontalo ada 6 cabangnya lagi di kabupaten dan kota, yakni di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan juga Kabupaten Bone Bolango. Jumlah penyandang tuli yang ada di Provinsi Gorontalo itu ada 1078 penyandang tuli. Namun yang tergabung dalam organisasi Gorontalo itu ada 150. Nah, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman tuli yang ada di Provinsi Gorontalo itu lumayan banyak sebetulnya. Yang pertama itu pemerintah yang terkadang masih kurang melirik memperhatikan teman-teman tuli. Contohnya ketika teman-teman tuli ingin mencari pekerjaan itu terkadang terhambat, begitu entah dari akses dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu dari segi akses juga masih kurang. Contohnya mau ada kegiatan, mau ada acara dan sebagainya itu tidak ada akses juru bahasa isyarat. Sehingga sulit bagi kami untuk memahami apa yang dijelaskan. Contohnya, misalnya mau antrean ya, di tempat umum, di rumah sakit dan sebagainya, itu hanya ada pengumuman lewat suara, tidak ada pengumuman lewat visual, misalnya nama yang muncul atau nomor antrean yang muncul, sehingga kami juga tidak tahu harus masuk jam berapa. Jadi akses itu menurut kami sangat sulit untuk saat ini.
Kemudian yang ketiga juga itu adalah masalah terkait dengan literasi untuk teman-teman tuli. Karena teman-teman tuli itu terkadang sulit untuk belajar struktur bahasa Indonesia sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan teman-teman dengar. Ketika teman-teman tuli misalnya ingin belajar begitu ya, kosakata atau kaidah bahasa Indonesia, itu terkadang strukturnya atau kalimatnya itu terbalik. Karena memang teman-teman tuli itu sulit untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga juga stigma masyarakat yang menganggap tuli itu harus didiskriminasi, dikucilkan, dan bodoh. Dan terkadang misalnya kita menggunakan bahasa isyarat di tempat umum, itu kadang ditertawakan. Potensi atau kemampuan teman-teman tuli itu sebenarnya sangat bisa ya, banyak kebisaannya. Contohnya bisa mendesain, menjahit, kemudian juga bisa mengetik, fotografi, dan sebagainya. Teman-teman tuli juga bisa mendesain begitu ya, otomotif dan sebagainya itu bisa. Karena di sekolah luar biasa itu sudah diajarkan langsung praktik bagaimana cara menjahit, bagaimana cara mendesain, dan sebagainya. Bagi teman-teman tuli, literasi itu sangat penting. Contohnya seperti saat ini kita ada program yang berkaitan dengan literasi. Pertama ada Lentera dan yang kedua ada Tulisanku. Dan juga ada kegiatan untuk merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional, yakni gelar literasi inklusi. Nah, Lentera itu apa? Lentera itu adalah singkatan dari Lintas Ekspresi Teman Tuli dan Dengar. Nah, dalam program tersebut, teman-teman tuli mengajarkan teman-teman dengar dan masyarakat umum, terutama komunitas literasi, untuk belajar bahasa isyarat dan juga budaya tuli. Kemudian yang kedua, ada program Tulisanku, di mana di sana diajarkan bagaimana struktur dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi teman-teman tuli. Karena saat ini teman-teman tuli banyak yang masih susah, masih kesulitan untuk menyusun kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi supaya teman-teman tuli itu bisa paham terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengar di luar sana. Dan juga teman-teman dengar bisa belajar bahasa isyarat lewat Lentera. Kemudian ada kegiatan gelar literasi inklusi, di mana kita mengundang banyak sekali masyarakat umum dan pemerintah untuk belajar tentang budaya tuli dan juga tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa isyarat di mata negara. Hasilnya sangat bagus sekali ya. Contohnya yang pertama, pada kegiatan Lentera itu teman-teman dengar itu bisa memahami bahasa isyarat yang baik dan benar, dan juga materi tentang budaya tuli. Contohnya, ada pelatihan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman tuli, misalnya harus menepuk pundak, begitu. Kemudian yang kedua, juga ada kegiatan tentang Tulisanku, di mana di sana itu hasilnya adalah teman-teman tuli bisa paham penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga terkait dengan struktur bahasa Indonesia. Garkatin Gorontalo saat ini sudah berkolaborasi dengan pemerintahan ataupun lembaga dan instansi lainnya. Namun saat ini alhamdulillah Garkatin Gorontalo sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah
dan lembaga lain seperti pembuatan kedai tuli. Dan contoh lainnya seperti saat ini ada kegiatan bersama dengan Badan Bahasa untuk melaksanakan kegiatan literasi inklusi. Harapan kami teman-teman tuli, semoga pemerintah, masyarakat umum, dan komunitas literasi yang ada di Provinsi Gorontalo bisa memahami terkait dengan budaya tuli dan bahasa isyarat. Kami teman-teman tuli hanya tidak bisa mendengar. Bukan berarti kami tidak bisa berekspresi ataupun menjalankan hidup. Teman-teman tuli tidak meminta untuk dispesialkan. Kami hanya minta untuk disetarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Bapak Ibu, mari ikut berbudaya.